Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan yang tadinya merintik kini mulai keroyokan, menderas membasahi tubuh. Hujan semakin menderas, kita harus memakai jas hujan. Pendakian baru dimulai, tapi kami sudah dipaksa harus berhenti untuk memakai jas hujan. Namun beberapa menit kemudian, cuaca kembali cerah. Jas hujan yang terus dipakai tak kalah cuaca cerah membuat tubuh terasa pengap dan mudah berkeringat. Jika hal semacam ini dibiarkan, akan membuat stamina cepat terkuras. Kami harus berhenti sejenak untuk melepaskannya kembali. Hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat pendakian dihabiskan untuk memakai dan melepas jas hujan saja. Jelas ini akan membuat waktu pendakian molor. Hal semacam inilah yang akan meluluhlantahkan mental. Jiwa yang kesal akan membuat hati dan pikiran merancau tak karuan. Ini cuaca kenapa sih? Bentar-bentar hujan, bentar-bentar berhenti. Kondisi alam yang tak menentu membuat Tina kesal. Sabar, ini ujian. Ujian ya ujian, Tio. Tapi kalau begini bikin orang repot kan? Bang Leo hanya menggelengkan kepala melihat Tina menggerutuk kesal. Pendakian menuju shelter 1 kali ini terasa berat. Murni yang notabene pendaki pemula hampir beberapa kali tergelincir. Hal itu pula membuat kami berjarak lumayan jauh dari Bang Leo dan Tina. Tidak perlu cepat-cepat, puncak tidak akan lari dikejar. Yang penting kita selamat. Biarkan Bang Leo dan Tina di depan, asalkan kita masih bisa melihatnya dari kejauhan. Iya mas. Di atas sana, di kejauhan, kulihat Bang Leo mulai kewalahan menghadapi Tina yang kian kesal akibat cuaca tak menentu. Jika trek di depan sana sulit, kamu tunggu mas ya, biar nanti mas bantu melaluinya. Iya. Lama tak mendaki membuat langkahku melambat, apalagi usia sudah tak sebugar dulu. Kunci pendakian harus sabar. Dengan begitu, pikiran akan tetap tenang. Iya mas, semangat. Berbeda dengan Tina, Murni lebih tenang menghadapi situasi hujan yang datang dan pergi sesuka hati. Ini juga mengherankan, mengingat ini adalah pendakian keduanya setelah beberapa bulan lalu muncak ke Bukit Sulap. Ayolah, pelan-pelan saja, kita harus lanjut. Di kejauhan terdengar suara Bang Leo membujuk Tina agar tetap melanjutkan pendakian apapun situasinya. Sebaiknya kita berjalan lebih cepat biar mas bisa membujuk Tina agar tetap semangat. Aku mengikuti saran dari Murni. Kami sedikit menambah kecepatan langkah agar bisa menyusul Bang Leo dan Tina. Kamu kenapa? Tanyaku pada Tina tak kalah mampu menyusulnya. Aku capek, harus lepas pakai jas hujan terus. Semua juga begitu. Aku, Bang Leo, juga Murni melakukan hal yang sama kok. Tahu tuh, jika ingin santai, ya di rumah, rebahan di kamar, celetus Bang Leo. Ya sudah, kita istirahat dulu deh. Tapi bentar saja ya, soalnya perjalanan kita masih panjang. Baru juga dimulai kan? Nanti di shelter 1 kita istirahat makan siang.
Sekalian, aku kangen kopi hangat buatanmu. Kamu bisa aja, Tio. Ada secercah harapan terbersit di wajah Tina, tak kala senyumnya mulai mengembang. Ayo Tina, semangat dong, sambung Murni. Nah, betul itu. Masa kamu kalah dengan Murni? Tio, bantuin aku berdiri dong, ujar Tina sembari mengulurkan tangannya untuk kusambut. Aku menyambut tangan Tina, membantunya berdiri. Benar nih, mau lanjut? Nggak jadi istirahatnya? Lanjut dong, masa aku kalah sama Murni? Mantap. Ingatkan misi awal jika kamu mulai lelah. Siap. Aku mengingatkan Tina agar selalu ingat apa tujuannya mendaki Gunung Dempo, agar dia tetap memiliki semangat yang berkobar. Murni menepuk pundakku tak kala ia memulai pendakian melewatiku, sebagai tanda kagum karena telah berhasil menyemangati Tina. Ada perubahan formasi kali ini. Pendakian dimulai dengan Bang Leo paling depan, diikuti Murni, kemudian Tina, dan aku tetap pada posisi awal, mengekor paling belakang. Cuaca kembali cerah tak kala kami memulai langkah. Jalur yang sedikit basah membuat trek menjadi licin. Kami harus tetap fokus dan berhati-hati jika tidak ingin tergelincir dan jatuh. Sepanjang perjalanan, lutut dibuat menekuk. Sesekali variasi tangga menghiasi pendakian. Kaki ditempa mencengkeram kuat, sedangkan tangan harus berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kami harus melewati jalur air yang sempit. Beberapa puluh menit kemudian, terdengar suara Bang Leo yang telah sampai terlebih dahulu di shelter 1. Mate aye, pahaduan kecil. Alhamdulillah. Mas, apa sih arti mate aye dan perhaduan kecil ini? Oh, mate aye artinya mata air, sedangkan pahaduan kecil artinya tempat istirahat kecil. Sama, bahasa Lingga juga begitu. Kalau aye itu ayo, kalau kici itu kecil. Ngerti toh? Durung mas. Weleh, adikku durung ngerti toh. Sok Jawa, padahal ngertinya hanya segitu doang. Hehehe. Ngomong apa sih kalian? Potong Tina. Sesuai kesepakatan, mengingat hari sudah hampir pukul 12 siang. Di shelter 1 inilah kami rencananya akan makan siang. Kebetulan tadi pagi Bu Ningsi membuat bekal untuk kami. Jadi Murni dan Tina tidak harus memasak. Walau hujan telah berhenti, gemuruh suara guntur di kejauhan masih tetap terdengar. Sepertinya akan ada hujan ronde kedua. Sepertinya akan ada hujan susulan. Kita harus segera mendaki agar tidak kemalaman tiba di shelter 3. Loh, aku sudah membuat kopi. Tidak ingin mengecewakan Tina, kami menunda sedikit waktu pendakian untuk sekedar menikmati kopi, sembari meminta agar hujan tidak turun lagi. Walaupun terbilang buru-buru, namun kenikmatan sang kopi tetap terasa. Sembari menyeruput kopi itu, hal yang ditakutkan akhirnya terjadi. Tony! Di shelter 1, memori tentang Tony berputar seperti gasing di dalam kepala Tina. Kenangan itu akhirnya menjelma dalam pikirannya. Aku bangkit dan menghampirinya. Berteriaklah Tina, luapkan semua beban di dalam dadamu. Aku yang mengetahui betul kisah itu mencoba tegar di dalam kerapuhan. Tony! Suara Tina menggema, memenuhi belantara tersunyi Gunung Dempo. Teriakannya begitu memilukan, membuat hati terasa tersayat sembilu. Murni mencoba menenangkannya. Ia memeluk Tina yang kini duduk lemah berlandaskan kaki terlipat. Puaskan Tina, puaskan. Buang jauh-jauh semua penat, agar nestapa itu tidak lagi menyiksamu. Aku mengucapkan kalimat itu dengan suara lantang penuh emosi, diiringi tetesan jernih di kelopak mata yang mulai menitik dengan sendirinya. Sementara Bang Leo dan Murni
hanya menyaksikan dengan bingung dalam keheningan. Tio, apa yang terjadi? Siapa Tony itu? Aku merengkuh diri agar tetap tenang, menahan pilu agar tetap sunyi. Tony adalah sahabat kecil kami, Bang. Dia juga lelaki yang sangat Tina cintai. Di gunung ini, dengan tangan ini. Aku berjalan satu langkah membelakangi Bang Leo. Tony menggenggam tangan ini, memintaku untuk berjanji padanya agar menjaga ibunya dan Tina. Ucapanku terhenti kala Tina mencekalnya. Cukup, Tio, jangan buat aku semakin bersalah. Suara parau Tina akibat tekanan antara tangis dan luapan emosi membuatku semakin mengingat memori tentang Tony. Aku kemudian sadar, tidak baik jika aku ikut terhanyut di dalam kesedihan Tina. Saat ini yang dia butuhkan adalah dukungan, bukan penggalan kalimat tentang masa lalu. Tuhan selalu punya rencana di balik duka nestapa, Tina. Kesalahan-kesalahan terdahulu akan memberi kita materi pembelajaran untuk bisa lebih baik. Sejatinya tidak ada orang yang benar-benar putih dan tidak ada pula orang yang benar-benar hitam. Bangunlah, Tina. Sepahit apapun hidup, perjalanan akan tetap berlanjut. Jangan sia-siakan perjuangan Tony. Satu hal yang harus kamu ingat, Lara tidak ada yang meminta, nestapa tidak ada yang menempah. Sejatinya sejarah kelam hanyalah sebuah konflik untuk kita pelajari. Perlahan Tina yang dibantu Murni mulai berdiri. Maafkan aku, Tio. Aku telah membawa suasana pendakian kita ke dalam nestapaku. Tidak apa-apa, Tina. Semoga dengan semua keluh kesah itu, kamu bisa lebih kuat meniti jalan kehidupan. Kamu yang kuat ya, Tina. Semua akan indah bila waktunya telah tiba. Murni benar, ujar Bang Leo ikut berbicara. Bukankah air hujan yang jernih berawal dari mendung yang gelap? Hidup ini seperti mendaki gunung, butuh kekuatan yang hebat untuk menggapai puncaknya. Jika kita mampu menggapai puncaknya, keindahan yang nyatalah akan kita dapatkan. Suara gemuruh di atas langit seolah memberi isyarat bahwa kami harus segera melanjutkan perjalanan. Sudah cukup waktunya kita terbelenggu di dalam ketidakberuntungan. Kini sudah saatnya kita meniti langkah ke tempat selanjutnya. Kamu benar, Tio. Ayo Murni, kita packing semua barang-barang agar segera melanjutkan perjalanan. Walaupun masih dalam kesedihan, setidaknya aku lega melihat Tina yang mulai tegar. Meskipun kami tahu sebenarnya kerapuan itu belum benar-benar sirna. Kami kemudian melanjutkan kembali pendakian, ditemani kabut tebal dan keheningan. Bibir seolah ragu ingin memulai perkataan, takut salah berucap di dalam suasana yang kurang baik ini. Di sepanjang pendakian, awan hitam berarak di atas langit, seolah mengundang hujan untuk turun. Hari yang seharusnya masih terang, kini mulai menggelap, akibat kabut tebal menutupi cahaya redup sang matahari. Formasi pendakian kali ini kembali ke format awal. Bang Leo sebagai navigator diikuti Tina dan Murni. Sedangkan aku masih setia mengekor paling belakang. Mas, kenapa setiap kelang beberapa meter di pohon ada plang bertuliskan Asmaul Husna? Akhirnya Murni memulai percakapan dengan pertanyaan. Sekarang Mas balik bertanya, yang menciptakan alam siapa? Allah. Aku memperlambat sedikit langkah agar Murni bisa mendengarkan dengan seksama penjelasan panjang yang akan aku utarakan. Begini, sebenarnya kalimat-kalimat itu berfungsi agar kita terus mengingat Sang Pencipta alam semesta di sepanjang pendakian. Jika kita terus mengingat Sang Penciptanya, sudah jelas alam akan memperlakukan kita dengan baik. Banyak orang yang menyepelekan hal itu, tapi bagi Mas, plang-plang tersebut sangat berarti. Karena di setiap langkah, kepala kita akan terus mengingat Sang Pencipta alam semesta ini. Oh, begitu ya? Iya.
Namun siapa sangka obrolan itu membuat kami terpencar dari Bang Leo dan Tina. "Loh Mas, kok Bang Leo dan Tina tidak ada di depan sana?" "Di depan sana ada tikungan. Mereka tidak terlihat karena berbelok arah." Sejurus kemudian aku teringat bahwa belokan itu berada di antara shelter Gebang Rimba dan shelter 1. Sedangkan saat ini kami berada di antara shelter 1 dan 2. Ya Tuhan, kami salah jalur. Semoga tidak tersesat, kataku dalam hati. Ada yang aneh dengan jalur ini. Hatiku mulai diliputi kecemasan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.